Assalamualaikum Bu Nila, selamat Wah, pagi. Waalaikumsalam Bu Ani. Selamat pagi juga Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Nila, sehat juga? Alhamdulillah Bu, sehat. Iya. Kok tumben Bu pagi-pagi ke kantor? Ya Ada yang Bu, bisa saya bantu? ya saya ingin sharing, ingin cerita Bu, permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Sehingga membuat hati saya ini gundah gulana itu Bu. Oh, ya mudah-mudahan nanti setelah kita sharing, kita diskusi, apa yang Ibu rasakan saat ini bisa hilang ya Bu, dan kita Ye, mendapatkan solusinya. amin Bu, Oke. amin. Ya, gimana Ibu? Ya, nanti juga saya berharap setelah saya sharing sama Bu Ani, saya bisa merasa lega, ya, bernafas dengan lega kembali, kemudian fresh lagi, tidak terbebani dengan apa yang menjadi pikiran saya, masalah-masalah saya, dan berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan ini tadi, Bu. Iya. Kira-kira yang dialami Bu Nila seperti apa kok bisa membuat hatinya gundah gulana begitu? Yeah. Jadi begini, Bu. Saya itu merasa tugas saya itu terlalu banyak banget gitu nggih, selain mengajar. Padahal tugas wajib saya itu sebagai guru nggih mengajar nggih, yang lainnya hanya Nggih. tugas tambahan. Iya. Terus di sini tugas tambahan itu seperti halnya tugas wajib, jadi menggantikan tugas wajib saya. Saya dikasih sambiran tugas tambahan itu sebagai bendahara pos, Bu. Jadi Mmm, selain bendahara bus itu, saya juga membantu rekan operator saya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Apabila tugas operator itu kan sangat banyak di saat ini, ya. mhm. Uh-uh. Nggih, Bu. Apalagi zaman teknologi sekarang ini, lewat WA aja tugas dikirim pagi, siang harus dikumpulkan. Nah, dengan tugas-tugas tambahan yang saya emban, saya merasa bahwa saya itu kurang maksimal dalam mengajar anak-anak, dalam melakukan proses pembelajaran terhadap anak-anak. Kadang Mmm. saya itu diprotes sama anak-anak, Bu, kok ditinggal terus toh, Bu? Bu, kok Oh, dikasih tugas terus toh Bu? Nah gitu Bu. Jadi saya itu juga merasa bersalah sama anak-anak Bu. Saya kasihan juga mhm, sama mereka. Kayak anak-anak itu kayak dianak tirikan ya Bu ya. mhm, Terus nggih karena tugas lapor sebagai bendahara bus ini kan laporan penyusunan SPJ, terus penyusunan ARKAS itu sangat banyak banget. Terus apalagi sekarang juga ada tugas dadakan nggih Bu nggih. Sistemnya nggih, ngebut semalam lewat mhm, WA ini dikasih besok dikumpulkan. Dengan begitu saya merasa proses pembelajaran yang saya lakukan itu terganggu Bu, jadi tidak maksimal. Ngoten Ibu. nggih. Kalau menurut Bu Nila, dalam skala kesuksesan Ibu dalam mengajar itu rentang 1 sampai 10, Ibu berada di mana, Ibu? Saya dalam mengajar masih dalam rentang waktu, rentang Mhm, nilai 7 Bu. Karena saya merasa masih sangat kurang dengan adanya tugas tambahan-tambahan itu tadi, anak-anak saya rasa kayak terbengkalai Bu. Jadi mhm, nggak digagas mhm, guru nih, hanya dikasih tugas. Kadang saya tinggal bintek gitu Bu. mhm, mhm, Jadi saya belum merasakan saya itu berhasil dalam melakukan pembelajaran yang bermakna terhadap murid saya, sehingga nanti anak didik saya itu paham jelas betul apa itu pembelajaran yang bermakna, yang menyenangkan. mhm, Ngoten Ibu. mhm. Kira-kira yang hambatan yang Ibu alami itu apa, Bu? Iya, hambatan saya yang pertama pembagian waktunya tentu Ibu. Nggih, pembagian Mhm, waktu. Di sini pembagian waktu saya dalam mengajar, terus melaksanakan tugas tambahan, terus dan tugas-tugas lainnya itu kadang bentrok, Bu. Karena di sela-sela saya mengajar pasti kadang ada WA masuk, ada tagihan, mhm, terus ada heeh, itu undangan rapat untuk koordinasi bos, ngoten Ibu. betul, Selain nggih, nggih. itu, nggih Bu nggih, di sekolah saya itu ada
kayak usia-usianan, Bu, dalam pengerjaan tugas. Hmm, Jadi gini, kalau usianya sudah senior, kalau dikasih tugas, alasannya aku sampun sepuh, Mbak. Usiaku udah hmm, tua, jadi aku nggak hmm, bisa. Masalah IT gitu, alasan itu, Bu, alasan usia. Jadi beliau hmm. tidak mau diajak kerjasama untuk membantu tugas yang berat itu, Bu. Alah, iya karena gimana ya, yang senior-senior itu kadang ya karena selain usia juga keinginan belajar IT-nya juga masih anu ya Bu ya, Iya, leres, Bu. terkendala begitu. Terus dari permasalahan Bu Nila saat ini yang membuat Bu Nila gundah atau resah itu kira-kira Bu Nila punya rencana apa Bu untuk penyelesaiannya? Kalau rencana saya ingin berdiskusi dulu dengan kepala sekolah saya mengenai tugas tambahan yang menurut saya itu terlalu banyak. Biar dibagi-bagi sama yang lain. Kemudian saya juga dapat berkolaborasi dengan guru mata pelajaran agama, Bu. Kebetulan nggih masih Oh, muda nggih, jenje. Bu nggih. Masih Mm-mm. muda terus nggih seangkatan lah sama saya. Jadi Oke, ya. beliau juga dapat membantu pengerjaan dalam laporan bos. Ngoten Ibu. Terus Hmm, menurut saya juga karena guru mata pelajaran itu memiliki waktu yang fleksibel, Bu. Karena tidak seharian full mengajar anak-anak di kelas. Jadi apabila saya mengajar, ada tugas dadakan, terus ada laporan, jadi dia bisa menghandle, membantu pengerjaannya. Ngoten Ibu. oh begitu. Jadi nanti rencananya Bu Nila yang pertama akan menghadap kepala sekolah ya, Oke. menceritakan permasalahan tersebut untuk meminta kepala sekolah biar Bu Nila bisa berkolaborasi dengan guru agama, Oke. yang mana guru agama tersebut jam mengajarnya kan lebih lebih sedikit ya. Oke. Nah, terus guru agama tersebut juga masih muda, jadi untuk pengerjaan tugas-tugas tambahan yang berhubungan dengan IT, bisa diajak kerjasama begitu ya Bu Nila ya. Nggih, Bu. Nah, seandainya hal itu sudah Ibu laksanakan, paling tidak sudah ada perubahan dalam pembelajaran ya Bu ya. Nggih, Bu. Kalau itu sudah saya laksanakan, saya kan tadi berkolaborasi dengan rekan sejawat nggih, Mm-mm. Bu, nggih. Pasti Mm-mm. dalam pembelajaran juga akan berubah, di Mm-mm. mana proses pembelajaran saya tidak terganggu dengan tugas-tugas itu. Jadi, Oke. anak-anak itu tidak merasa diasingkan lagi, tidak merasa Mm-mm. dianaktirikan lagi, tidak merasa ditinggal terus-menerus. Selain itu kan pembelajaran dapat berjalan lancar, kemudian saya juga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna untuk anak didik saya, Bu. Nggih. Terus dari hal yang diungkapkan Bu Nila tadi, kira-kira prioritas Bu Nila dalam mencapai goal yang Ibu inginkan itu apa, Bu? Ya, prioritas saya dalam mencapai goal saya, yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Kemudian, menggunakan media yang menarik perhatian anak. Selain itu, semua tugas tambahan juga berjalan dengan baik dengan adanya kolaborasi tadi nggih Bu nggih. Tapi bagaimanapun dengan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat, saya yang bertanggung jawab. Karena kan pertanggungjawaban laporan semua kan ke kepala sekolah dan bendahara, Bu. Betul, betul sekali, betul. Bagus sekali itu yang Ibu ungkapkan. Setelah itu dilaksanakan, mungkin tolak ukur keberhasilan Ibu niku apa ya? Nggih, untuk tolak ukur keberhasilan saya itu di dalam pembelajaran dulu nggih, Bu nggih. Nggih. Anak-anak itu merasa antusias dalam pembelajaran. Mereka selalu menantikan pembelajaran yang akan kita sampaikan selanjutnya. Kita itu sebagai guru selalu dinanti-nanti, Bu. Bukannya anak malah mengeluh, lah Bu guru teko meneh, Bu guru datang lagi, bukannya malah begitu. Tapi kita sebagai guru itu dirindukan kedatangan kita. Betul, Waduh. betul sekali, betul, betul. Terus Jadi, yang untuk ije, tugas tambahan tadi, mhm, saya tolak ukurnya semua tugas tambahan itu berjalan dengan lancar, Bu. Semua apa yang diinginkan oleh pusat itu terpenuhi, Bu.
Mhm, nggih nggih. Mendengar cerita dari Bu Nila, kondisi di kelas Bu Nila yang Bu Nila sampaikan tadi, tentu banyak sekali hambatan-hambatan ya, Bu, ya. Nggih, Kita sebagai guru pasti punya komitmen supaya nggih. tujuan pembelajaran itu tercapai. Kira-kira apa komitmen Bu Nila dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Komitmen saya yang pertama mesti bertanggung jawab, Bu. Saya bertanggung jawab terhadap tugas saya, di mana sebagai guru, di mana saya diberi tugas tambahan. Kemudian yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, pantang menyerah. Selain itu, adanya komunikasi dengan berbagai pihak juga dapat membantu saya dalam menghadapi berbagai masalah, Bu. Seperti ini sharing-sharing sama Bu Ani, saya juga bisa merasa lega. Ngoten nih, Bu. Iya, betul-betul sekali, Bu Nila. Nggih, nggih, Bu. Kita sharing dengan rekan sejawat, apalagi kita berbeda sekolah, itu Nggih. nanti akan menambah wawasan kita ya Bu Nila ya. Nggih, Bu. Oke, komitmen Bu Nila itu sudah sangat bagus sekali dan saya sependapat dengan Bu Nila. Kira-kira ada pihak yang terlibat nggak Bu dalam hal ini? Iya, pastinya ada, Bu. Saya melibatkan berbagai pihak, nggih, Bu, nggih. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi supaya meringankan pekerjaan seperti halnya kepala sekolah, guru mapel tadi, dan operator sekolah, Ibu. Dengan begitu, Mhm. saya berharap semua akan terhandle dengan baik dan tidak membebani satu pihak. Jadi semua saling bekerja sama, Ibu. Betul, betul sekali. Memang apa ya Bu ya, ibaratnya kita hidup itu kita tidak bisa sendiri ya Bu ya. Nggih, Kita harus berkolaborasi dalam hal ini dengan teman-teman terdekat kita terutama. Kalau nggih, Bu. kepala sekolah sudah pasti itu Iya, yang Bu. memberi support dan dukungan terbesar kita. Nah, kita harus melibatkan teman-teman kita, apalagi yang punila selain apa memang kita Oke. harus kolaborasi dengan berbagai pihak ya Bu dalam mencapai tujuan pembelajaran tercapai maksimal. Saya sudah banyak mendengar cerita dari Bu Nila. Semoga apa yang diinginkan Bu Nila dapat terwujud dengan lancar ya Bu Nila Iya, ya. Bu. Amin. Mhm. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu Nila? Sampun, Bu. Terima kasih sudah bisa sharing sama Bu Ani. Saya merasa sangat lega, sudah tidak ada beban lagi. Saya senang banget bisa sharing, Bu. Iya, benar-benar. Sama-sama Bu Nila, saya malah senang panjenengan bisa Iya. sharing sama saya. Panjenengan kan guru SD ya, bisa sharing dengan saya yang guru TK. Saya sangat senang sekali Bu Nila. Jani sing bener Nggih. itu kan Gimana? tekannya. Nggih, Bu. Eh, Kira-kira sudah atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Nila? Sudah, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya. Saya kembali dulu nggih, Bu, nggih. Iya Bu Nila, hati-hati ya Bu Nila, Nggih. sehat selalu, Amin. sukses, dan apa Amin. yang menjadi tujuan kita dalam mempelajari anak-anak tercapai ya Bu Nila ya. Amin, Bu. Amin, amin, Amin. amin. Hati-hati di Assalamualaikum jalan ya, Bu Bu, Nila. nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.